Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Bahwa dalam Islam itu ketika kita berdebat, kita bicara, ya, itu harus berdasarkan ilmu, didasari dengan niat yang baik, ya, mencari kebenaran, kita jaga adab-adabnya, pastikan itu sesuatu yang manfaat. Kalaupun niat kita baik tapi nggak ada manfaatnya, nggak usah ngomong, nggak ada artinya. Kalau misalnya manfaatnya ada, tapi niat kita mau menjatuhkan orang, jangan juga. Niatnya mencari kebenaran, tapi caranya dengan cara yang tidak ada adab, nah, jangan juga. Itu jadi satu kesatuan. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus telah hargai. Itu aja intinya. Karena itu sekali lagi, jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini 3 ayat ini panduan bagi kita, ya, untuk merespon, untuk berbicara, entah di ruang publik, entah di sekolah, entah di kantor, ya. Kita bicara dengan rekan kita punya perbedaan pendapat misalnya satu sama lain. Nah, kita ingat, ya, bahwa dalam Islam itu ketika kita berdebat, kita bicara, ya, itu harus berdasarkan ilmu, didasari dengan niat yang baik, ya, mencari kebenaran, kita jaga adab-adabnya, pastikan itu sesuatu yang manfaat. Kalaupun niat kita baik tapi nggak ada manfaatnya, nggak usah ngomong, nggak ada artinya. Ya. Kalau misalnya manfaatnya ada, tapi niat kita mau menjatuhkan orang, jangan juga. Niatnya mencari kebenaran, tapi caranya dengan cara yang tidak ada adab, nah, jangan juga. Itu jadi satu kesatuan. Niatnya mencari kebenaran, diproses dengan adab yang baik, ya, dan sesuatu itu betul adalah sesuatu yang manfaat. Nah, kalau sudah dipastikan 3 itu, silahkan sampaikan argumentasi Anda, bicara. Mau bicara di koran boleh, mau bicara di rumah juga boleh, dari kampus, di mana-mana silahkan. Tapi pastikan, ya, hal-hal tadi supaya, ya, supaya menghasilkan hal yang baik. Kan Islam itu adalah agama yang baik dan mengajak kita untuk menghasilkan yang baik. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Apa yang kita baca pada hari ini menjadi pengingat untuk kita, ya, latar belakang orang-orang Yahudi, ya, itu bukan berarti ini untuk mereka saja, tapi ini juga dan utamanya adalah untuk kita sebagai umat Islam yang percaya kepada Al-Quran dan menjadikannya sebagai imam kita, sebagai pemandu kita menjalani kehidupan. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekhilafan.